Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah majelis taklim, assalam ingkang minulya. Alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya saat menika tasih diparingi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehingga kita saged thalabul ilmi. Shalawat salam mugi-mugi tetap tercurahkan dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, lan tiang-tiang ingkang selalu menegakkan dinul Islam sampai hari akhir. Sore menika dinten Ahad tanggal 28 September 2025 bertepatan dengan tanggal pinten? Tanggal hijriahnya yaitu tanggal 6 Rabiul Akhir, lan ingkang badhe puasa Ayyamul Bid jatuh tanggal 5 atau hari Ahad yang akan datang itu tanggal 13 Rabiul Awal atau tanggal 5 Oktober, Ahad, Senin, dan Selasa yang akan datang. Kita lanjutkan tafsir surat Al-Baqarah mulai ayat 66. Faja'alnaha, kemudian kami jadikan dia nakalan sebagai pelajaran lima baina yadaiha, bagi apa yang ada di hadapannya, lima bagi sesuatu, baina di antara yadaiha di hadapannya, wa ma khalfaha dan sesuatu yang ada di belakangnya, wa mau'izatan dan sebagai nasihat lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Faja'alnaha, kemudian kami jadikan dia, ha ini adalah dhamir ya, dhamir muttasil. Ini kembali kepada, ada yang mengatakan ha ini kembali kepada desa ya, desa yang melanggar hari Sabtu tersebut. Maka kami jadikan penduduk desa yang melanggar di hari Sabtu nakalan sebagai ibroh, sebagai pelajaran. Ayat ini ayat masih kelanjutannya tentang pelanggaran di hari Sabtu. Lima baina yadaiha, bagi penduduk yang ada di sekitar itu. Jadi bagi penduduk yang ada di sekitar itu, wa ma khalfaha, atau penduduk yang agak jauh. Ada yang mengatakan lima baina yadaiha, bahwasanya penduduk desa yang melanggar hari Sabtu itu sebagai ibroh
lima baina yadaiha, bagi orang di zaman itu. Jadi lima baina yadaiha bisa diartikan bagi orang yang ada di zaman tersebut. Jadi misalkan daerah kita, umpama ini zaman waktu itu, kemudian kita mendengar di penduduk sana itu diazab Allah karena melanggar hari Sabtu, maka orang-orang yang menangi waktu itu menjadikan kejadian tersebut sebagai ibrah. Tidak hanya penduduk sezaman itu, wa ma khalfaha, atau penduduk sesudahnya, termasuk kita ini ya, sesudah kejadian penduduk yang melanggar hari Sabtu. Jadi kami jadikan negeri daerah yang melanggar hari Sabtu kemudian dikutuk Allah jadi kera, itu sebagai pelajaran bagi generasi yang ada di zaman tersebut, juga sebagai pelajaran bagi generasi yang ada sesudah zaman tersebut sampai zaman akhir zaman. Wa mau'idhatan, dan sebagai nasihat lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa akan menjadikan kejadian tersebut itu sebagai nasihat supaya orang-orang yang bertakwa itu semakin takwa dan semakin takut kepada Allah. Kemudian ayat 67, wa'id qala, wa'id dan ingatlah ketika qala berkata Musa liqaumihi kepada kaumnya. Kaumnya ini ya nya kembali ke Musa. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, memerintahkan kalian, antadbahu, supaya kalian nyembelih, bakorotan, sapi betina. Qalu, kaumnya berkata, atat tahiduna, apakah engkau akan menjadikan kami huzuan, sebagai ejekan, sebagai penghinaan? Qala, jawabe Nabi Musa, a'udzu, aku berlindung, billahi, kepada Allah, an akuna, bahwa aku menjadi minal jahilin, termasuk orang-orang yang bodoh. Ayat 67 itu satu rangkaian sampai ayat 73. Jadi ayat 67 itu sebagai rangkaian dari ayat-ayat setelahnya sampai ayat 73. Dan ayat 67 itu bukanlah, ini kan cerita sapi betina ya, itu bukan awal daripada cerita. Justru awal cerita itu dimulai yaitu di ayat 72. Jadi awal kisah sapi betina yang di dalam Al-Quran itu secara urutan ayat dimulai 67 sampai 73, tapi sebenarnya permulaan kejadiannya itu mulai ayat 72. Sebenarnya 72 baru kemudian ayat yang 67. Jadi ini mengingatkan kita ya, dulu kita sering ya, mungkin di zaman-zaman kita dulu sering delok film gitu, film apa sing biasane ceritane megilan ya. Iku kadang-kadang apa? Bagian awal cerita itu tidak masuk awal film. Jadi awal film ini itu justru berada di tengah-tengah ya. Nanti ditampilkan awal cerita itu nanti ketika mendekati akhir. Itu ada film itu seperti itu ya. Pernah melihat film dulu banyak ya. Nah,
Ternyata film-film tersebut itu juga justru meniru ya irama daripada ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi ayat ini 72 ini sebenarnya permulaannya ya. Lihat ayat 72, wa id qataltum, dan ingatlah ketika kalian itu membunuh nafsan satu jiwa, fadara'tum fiha, kemudian kalian itu berselisih, bertengkar tentang siapa yang membunuh jiwa ini. Nah, ini asal usulnya. Jadi Bani Israel itu di zaman dulu, di zaman Nabi Musa, itu ada seorang laki-laki kaya. Dia tidak punya anak. Ini ada beberapa riwayat ya. Dia tidak punya anak, tapi hartanya banyak, tapi dia punya punaan laki-laki. Ya, saudaranya sudah meninggal semua. Dan punaan laki-laki inilah yang akan menjadi pewaris daripada orang yang kaya ini. Ternyata diintan-inteni kok gak mati ya. Akhirnya dipateni punaane diwe. Terus mayete, jadi misalkan itu terjadi di Sedayu, punaan iki mateni pamane sing sogeh, sing hartane segera menjadi miliknya. Setelah dibunuh pamannya ini, maka mayatnya dibawa ke desa Corek ya. Jadi nggak di desa ini. Maka kemudian penduduk sini itu nanti menuduh warga Corek itu yang membunuh warga Sedayu. Nah, asal usulnya seperti itu, sehingga hampir warga Sedayu dan warga Corek itu akan perang. Jadi satu versi, orang kaya nggak punya anak tapi punya punaan, ini yang membunuh. Versi yang lain bahwa yang ini orang kaya dibunuh saudaranya sendiri karena menginginkan hartanya. Yang intinya memang kejadian ini ada orang yang dibunuh dan mayatnya dibuang di daerah yang lain, sehingga terjadi pertengkaran. Maka mereka kemudian mendatangi Nabi Musa supaya berdoa kepada Allah untuk menunjukkan siapa pelaku daripada orang yang membunuh ini ya. Maka ayat inilah ya, setelah mereka minta kepada Nabi Musa untuk berdoa kepada Allah, ini jawaban Nabi Musa, wa id qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Musa itu berkata kepada kaumnya, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian. Jadi kalau lengkapnya itu begini, saya sudah meminta kepada Allah supaya menunjukkan pelaku ini. Jawabannya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina. Ketika mereka mendengar jawaban Nabi Musa, apa kata mereka? Qalu atattakhiduna huzuan, apakah engkau Musa akan menjadikan kami ini buah ejekan ya, buah hinaan? Kami ini menanyakan siapa yang membunuh mayat ini. Kenapa kok jawaban Allah itu kami disuruh nyembelih sapi betina? Apa hubungannya? Makanya mereka mengatakan, apakah engkau akan mengejek kami Musa? Kami ini menuntut supaya engkau berdoa kepada Allah, supaya Allah menjelaskan kepada kami siapa yang membunuh warga kami ini, saudara kami ini. Kok Allah memberikan jawaban yaitu menyembelih sapi betina? Ini apa hubungannya? Ini mereka, karena memang mereka itu tidak tunduk kepada nabi mereka. Permulaannya itu begini, maka nanti mereka akan suka membantah. Seharusnya mereka ya pokoknya Nabi Musa sudah berdoa kepada Allah, diberikan jawaban Allah untuk nyembelih sapi betina, kita laksanakan nyembelih sapi betina. Walaupun kita tidak ngerti ya apa hubungannya. Nah, ini mereka kan tidak ya, tiba-tiba apakah engkau mengejek kami Musa, apa hubungannya ini? Maka jawab Nabi Musa, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, an aku naminal jahilin, bahwa aku ini menjadi
bagian daripada orang-orang yang bodoh. Apa orang yang bodoh itu? Orang yang bodoh itu adalah adamul ilmi. Jadi bodoh itu ya, jahlun itu ada dua. Jahlul basit, bodoh sing biasa, ya, bodoh sing biasa. Wa jahlul murakab, dan bodoh yang bertumpuk-tumpuk. Jadi ada bodoh biasa, ada bodoh yang bertumpuk-tumpuk. Nah, bodoh biasa itu adalah orang ketika ditanya bagaimana caranya sholat zuhur, karena dia tidak ngerti, dia ngomong saya tidak ngerti. Ini jahlul basit, bodoh yang biasa. Bodoh seperti ini sangat mudah diobati, ya. Karena kalau tidak bisa dia mengaku saya nggak bisa, berarti ini ya bodoh yang biasa, mudah diobati. Nah, bodoh sing luar biasa yang bertumpuk-tumpuk itu adalah orang itu ketika dia disuruh, ya, misalkan sholat zuhur, dia ini nggak ngerti sholat zuhur bagaimana, tapi dia langsung melakukan suatu gerakan sholat yang sholat itu bukan sholat zuhur, seolah-olah dia anggap ini sholat zuhur. Jadi bodoh yang bertumpuk-tumpuk itu adalah memberikan definisi sesuatu yang bukan hakikat dari sesuatu tersebut. Kalau misalkan ya, orang yang belum pernah melihat sapi, ya, belum pernah melihat sapi, terus didatangkan, ini apa? Wah, nggak ngerti saya namanya, baru pertama kali ini namanya apa, baru pertama kali saya lihat. Ini bodoh yang biasa. Tapi kalau ada sapi, ya, orang ini ngomong, ditanya ini apa ini? Oh, ini ayam ini. Nah, berarti dia mendefinisikan sesuatu sapi ini bukan pada hakikatnya, ya. Nah, ini yang sangat sulit, bodoh seperti ini. Seperti dulu ada Mama Gufron yang mengaku bisa ngomong dengan malaikat, dengan bahasa malaikat. Ini adalah jahlul murakab, bodoh yang bertumpuk-tumpuk, sulit untuk mengobati ini, ya. Jadi sekali lagi, Musa ini ketika mendengar jawaban kaumnya seperti itu, piyambake ngomong, ya, aku berlindung menjadi orang-orang yang bodoh, ya. Di sini maksudnya oleh Nabi Musa, engkau itu diperintahkan Allah nyembelih sapi betina, maka seharusnya laksanakan, tidak usah kemudian bahwa sapi betina ini tidak ada hubungannya dengan pertanyaan yang ditanyakan kepada Nabi Musa. Ini menunjukkan kaumnya itu memang orang-orang yang jahil, ya. Nah, setelah kita melihat kaumnya itu, ya, begitu diberikan perintah untuk nyembelih sapi betina, jawabannya seperti itu, mestinya kan, ya, terima kasih, kami akan laksanakan nyembelih sapi betina. Ternyata kok tidak. Nah, ketika kita lihat di awal saja orang ini sudah rewel dengan perintah Nabi Musa untuk nyembelih sapi betina, maka selanjutnya akan kita lihat, ya, ayat yang 67. Qalu, mereka berkata, ud'u lana, berdoalah untuk kami Musa, Rabbaka, kepada Tuhanmu, yubayyin, supaya Tuhanmu itu menjelaskan, lana, kepada kami, ma, apakah, dia itu, yaitu Al-Baqarah. Qala, jawab Nabi Musa, innahu yaqulu, sesungguhnya Allah itu berkata, innaha baqaratun, sesungguhnya sapi betina itu, baqaratun, sapi betina, la faridun, tidak tua, wala bikrun, dan tidak muda, awanun, pertengahan, baina dzalika, di antara yang demikian itu, faf'alu, maka kerjakanlah kalian semua, ma, sesuatu, tu'marun, yang kalian diperintahkan. Jadi
tahapan pertama di ayat 67 saja mereka menanggapi ya apa perintah Allah untuk menyembelih sapi betina, maka tahapan yang kedua mereka ya tidak langsung melaksanakan, tetapi ya mereka bertanya, mahia, apa sapi betina itu? Nah, ini akan menambah kesulitan bagi mereka. Jadi umpama kata para ulama, seandainya mereka itu di ayat 67 diperintahkan menyembelih sapi betina, tua atau muda, apapun bentuknya yang penting sapi betina, maka akan diterima oleh Allah. Tetapi karena mereka itu membuat pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan itu jawabannya akan mempersulit mereka, dan pertanyaan mereka itu sebenarnya timbul dari keraguan mereka, sehingga mereka dipersulit oleh Allah. Ya, sajane mudah, ternyata mereka membuat pertanyaan-pertanyaan, maka justru jawaban dari pertanyaan itu akan mempersulit mereka. Apa? Ya, yaitu sapi betina yang tidak tua, tidak muda. Ya. Pertengahan di antara itu. Sapi yang tidak sangat tua juga tidak sangat muda. Nah, maka mereka diperintahkan untuk melakukan. Jamaah engkang minulya. Jadi kalau kita kadang-kadang dimasuki was-was ya, sesuatu pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan itu bisa menyulitkan kita atau membuat kita itu bingung ya, maka tinggalkan itu. Satu contoh di hadis Rasulullah ya, kata Rasulullah diriwayatkan Bukhari Muslim, yakti syaiton, setan itu akan datang kepada salah satu di antara kalian. Ini juga terjadi kepada saya dan kepada mungkin semuanya ya. Itu setan akan mendatangi pikiran kita. Tiba-tiba kita merenung ngomong, ya ini langit Allah yang menciptakan, bumi Allah yang menciptakan, bintang-bintang Allah yang menciptakan. Terus siapa yang menciptakan Allah? Nah, maka ketika timbul seperti ini adalah dari setan ya. Atau kadang-kadang ini juga ada di hadis Rasulullah. Ada orang berpikir Allah itu qadim, al-awal ya. Al-awal, Allah itu sudah ada lebih dulu sebelum sesuatu ada. Terus sebelum Allah itu ada apa? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan ini dari setan ya. Kita cukup mengimani bahwa Allah itu al-awal, yang pertama, tidak usah dilanjutkan pertama yang bagaimana, apakah sebelum Allah itu ada apa, maka ini jangan ya. Kadang-kadang ada orang juga dunia ini akan hancur, setelah itu berganti hari kiamat, kita hidup di akhirat. Terus nih panwis no akhirat itu no di mana? Wah, ini tidak usah kita mengimani saja, kita kekal ya di surga selama-lamanya. Amin ya. Kemudian ayat yang 69 ya. Qalu, mereka berkata, jadi mereka tidak puas dengan apa pertanyaan sapi itu tidak tua tidak muda. Mereka tanya lagi ya, ud'u lana, berdoalah untuk kami, Rabbaka, kepada Tuhanmu, yubayyin lana, supaya dia menjelaskan kepada kami, ma launuha, apa warna daripada sapi betina tersebut. Nah ini ya, inna qala, Musa berkata, innahu yaqulu, sesungguhnya Allah berfirman, innaha, sesungguhnya sapi betina itu, innaha, sesungguhnya dia, baqaratun, sapi betina, sofra'u, warnanya kuning, faqiun, ada faqiun, ada yang mengatakan tua, kuning tua, ada yang mengatakan faqiun itu murni, kuning murni. Launuha, tua warnanya atau murni warnanya, tasurun nadirin, yang membuat senang orang yang memandang.
Jadi mereka mengeluarkan pertanyaan yang kedua, apa warna sapi betina tersebut? Sakjene boleh menyembelih sapi betina apa saja, berhubung bertanya sapi betina yang mana, kemudian dirinci menjadi sapi betina tidak tua tidak muda, maka tidak boleh menyembelih sapi betina tua, tidak boleh menyembelih sapi betina muda, harus pertengahan. Ternyata ini warnanya apa saja boleh. Mereka bertanya tentang warna, ya. Maka warnanya di sini disebutkan yaitu warnanya kuning, ya. Kuning tua warnanya, ada yang mengatakan kuning murni warnanya. Tasurun nadirin, membuat senang, warnanya itu membuat senang orang memandang. Maka tidak boleh nyembelih sapi putih, sapi hitam warnanya, atau sapi merah warnanya, sapi belang, pokoknya harus kuning. Ini akibat kesalahan mereka, yaitu membuat perincian-perincian. Kemudian apakah mereka sampai di situ saja? Mereka bertanya lagi, ya. Qalu, mereka berkata, ayat 70, ud'u lana, berdoalah untuk kami Musa, Rabbaka, kepada Tuhanmu, yubayyin lana, supaya dia menjelaskan kepada kami, mahia, apakah sapi betina itu, tidak tua tidak muda, warnanya kuning, terus yang bagaimana lagi? Innal baqarah, sesungguhnya sapi itu, tasabaha, samar, alaina, atas kami, wa inna insyaallahu lamuhtadun, dan sesungguhnya kami, jika Allah menghendaki, sungguh kami akan mendapatkan petunjuk. Jadi mereka bertanya lagi, ya, apakah sapi betina tersebut tidak tua tidak muda, warnanya kuning, ya, sapi ini masih samar bagi kami. Maka kemudian dijawab di ayat ke-71, qala, Musa berkata, innahu yaqulu, sesungguhnya Allah itu berfirman, innaha, sesungguhnya dia, baqaratun, yaitu sapi betina, la dzalulun, tidak pernah dipakai, tusirul ardha, tusiru, membajak sawah, ya, atau ngerakal, ya. Wala taski, dan sapi itu tidak digunakan untuk memberi minum, al kharsa, tanaman, musallamatun, sapi itu selamat, la siyata, tidak ada belang, fiha, di dalam sapi betina itu. Qalu, mereka berkata, al-ana, sekarang, jikta, engkau telah mendatangkan Musa, bil haq, kepada kebenaran, fadzabahuha, kemudian mereka menyembelih sapi betina itu, wa makadu, dan hampir-hampir mereka tidak bisa, yaf'alu, mengerjakannya. Jadi hampir-hampir mereka tidak bisa mengerjakannya. Jadi pertanyaan yang ketiga ini, mereka bertanya sapi yang bagaimana? Maka dijawab oleh Nabi Musa, yaitu sapi yang tidak pernah dipakai kerja, baik itu untuk ngerakal atau nyikar, atau digunakan mengangkut air. Air ini digunakan untuk mengairi tanaman. Jadi sapi ini betul-betul sapi nok kandang, ya. Atau kalau digembalakan, pokoknya tidak pernah dipakai untuk bekerja. Nah, ini, ya, persyaratannya lebih sulit lagi. Musallamatun, sapi itu selamat dari cacat, ya, tidak ada cacatnya sama sekali, tidak ada warna belangnya. Maka mereka kemudian mengatakan, qalul ana ji'ta bil haq, engkau sekarang Musa telah mendatangkan kebenaran. Maksudnya kami sudah cukup. Nah, ini untungnya mereka pertanyaannya sudah berakhir sampai ini. Kalau pertanyaan itu masih terus, maka akan lebih sulit untuk dicari sapi tersebut.
Nah, ini sapi kuning sinten sing gada nih. Ya. Maka di sini wa maka duyaf alun, hampir-hampir mereka itu tidak mendapatkan. Jadi ada yang mengatakan orang yang mati ini itu ketika mereka bertanya kepada Musa sifat-sifat sapi tersebut, itu sampai puluhan tahun gak nemokno sapi. Ya, ada yang mengatakan 40 tahun nembih nemokno sapi sing ciri-cirine gak tua gak enom, terus warnane kuning, gak tahu digawe kerja, gak no cacate, itu 40 tahun. Ada yang mengatakan begitu. Berarti ini ya mayatnya sudah dikubur dulu. Ada yang mengatakan, tapi itu tidak ada riwayat yang sahih. Itu hanya ya para tafsir yang tidak ada sumber dari hadis Rasulullah. Jamaah ingkang nul ya. Semua takdir Allah itu ternyata ada hubungannya. Para ahli tafsir itu ada yang mengatakan begini, kenapa umatnya Nabi Musa pada waktu itu ketika terjadi pembunuhan itu kok tidak langsung melakukan menyembelih sapi betina, tetapi merinci-rinci sehingga begitu sulit. Ternyata ada Allah itu ingin membalas kebaikan seorang anak terhadap orang tuanya. Jadi ada ahli tafsir itu begini, sebelum kejadian ini ya, itu ada seorang pemuda yang sangat taat kepada orang tuanya, luar biasa. Dia punya sapi, ya sapi ini ya. Cuma menurut ahli tafsir ini itu tidak sampai puluhan tahun, ya sulit, tapi tidak sampai puluhan tahun, hanya berhari-hari saja baru menemukan sapi ini. Jadi orang ini dia merawat sapi, kemudian sapi ini itu dia dipeseni oleh bapaknya, oleh orang tuanya. Sapi ini nak, umpama bahasa kita, jual 3 juta, padahal harganya itu puluhan juta. Karena orang ini sangat taat kepada orang tua, maka dia ketika ada orang datang itu orang ini menawar, ini ya menurut riwayat dia ini malaikat ingin menguji yang menjelma menjadi manusia. Orang ini menawar, ya sapimu itu saya beli 6 juta. Maka dia ngomong, saya tidak menjual 6 juta, saya jual 3 juta. Karena ini berkenaan permintaan bapak saya. Nah, malaikat ini tidak jadi membeli. Terus orang ini cerita kepada bapaknya, bapak tadi ada yang menawar 6 juta, tetapi tidak saya jual 3 juta. Kok dia tidak mau? Maka bapaknya ngomong, ya jual aja 6 juta kalau ada lagi. Maka datang lagi orang lain, ya ini malaikat juga menawar 10 juta. Dia ngomong, tidak, saya jual 10 juta, saya jual 6 juta. Tidak jadi terus, ya. Ternyata berbaktinya ini kepada orang tua itu mengakibatkan orang Bani Israel itu ya ketika disuruh menyembelih sapi betina tidak segera menyembelih. Ternyata mereka mencari sapi yang ya dirawat anak ini, dan ini dibeli sampai harga ya seperti emas, sebesar emas, ya emas sebesar sapi. Saking luar biasanya fadilah kepada berbakti kepada kedua orang tua. Nah, kemudian ayat 72, wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha. Ini tadi kita artikan, dan ingatlah ketika kalian membunuh satu jiwa, fadara'tum fiha, kemudian kalian berselisih mengenai jiwa tersebut. Wallahu, dan Allah mukhrijun, Allah mengeluarkan ma sesuatu kuntum yang ada kalian taktumun kalian sembunyikan. Jadi Allah mengeluarkan sesuatu yang kalian sembunyikan. Maksudnya sesuatu yang disembunyikan ini adalah walaupun ini satu orang, tapi dianggaplah ini satu kelompok. Jadi satu desa ini yang membunuh hanya satu orang.
Tetapi satu orang ini ya mengatakan dia tidak membunuh, yang membunuh itu adalah yang ada di daerah itu di mana ditemukan mayat tersebut. Maka dianggaplah seolah-olah bahwasanya yang menyembunyikan rahasia ini adalah banyak orang, padahal hanya satu orang. Ini menunjukkan bahwa ketika di suatu tempat ada kemaksiatan, itu bisa berdampak kemaksiatan itu kepada semua orang. Kemudian ayat yang 73, fakulna, kemudian kami katakan, kami perintahkan, idribuhu, pukullah oleh kalian semua mayit tersebut, biba'dhiha, dengan sebagian sapi betina. Kadzalika, seperti demikian itulah, yuhyillah, Allah menghidupkan, al mauta, orang yang mati, wa yurikum, dan Allah memperlihatkan kepada kalian, ayatihi, ayat-ayatnya, tanda-tanda kebesarannya, la'allakum ta'qilun, mudah-mudahan kalian berpikir. Jadi setelah sapi didapat, maka sapi itu disembelih. Setelah sapi itu disembelih, sapi ini meninggal, maka Rasulullah, Nabi Musa diperintahkan untuk memotong bagian daripada anggota badan sapi. Ya, tidak disebutkan apakah itu ekornya ataukah apakah kakinya, hanya disebutkan bagian anggota badan dari sapi yang dipotong tersebut. Kemudian dipukulkan kepada mayit yang telah mati. Maka tiba-tiba mayit ini kemudian dia bangkit, ya. Dia bangkit dan dia ngomong, ya. Jadi ada yang mengatakan tadi puluhan tahun. Kalau puluhan tahun berarti ini ya setelah dikubur ya digali, ya tinggal tulang belulang dipukul dengan sapi, tiba-tiba tulang belulang ini ya kulit-kulitnya, daging-dagingnya ini menyatu semuanya persis seperti orang yang hidup. Setelah itu ngomong. Atau di tafsir yang lain tidak disebutkan puluhan tahun, hanya beberapa hari ya, ketika beberapa hari sudah ditemukan sapi betina ini, setelah disembelih maka dipukulkan kepada orang yang meninggal tersebut. Maka tiba-tiba orang yang meninggal ini dia bangkit dan ngomong bahwasanya yang telah membunuhku itu adalah punaanku. Setelah dia memberi informasi, maka dia kemudian meninggal lagi, ya. Sehingga orang ini ya terkena kisos dan dia tidak mendapatkan warisan. Maka ini yang disebut sadu zariah, menutup jalan perbuatan ya kejelekan. Walaupun ahli waris satu-satunya ini punaan ini, tetapi dia ini ingin merebut ya, ingin merebut harta tersebut dengan cara dia membunuh, ya, maka sebagai sadu zariah atau menutup jalan supaya tidak ada orang seperti itu, maka orang tersebut dihukumi tidak mendapatkan waris, terhalang. Maka di dalam Mawani'ul Irsi, penghalang-penghalang waris itu diantaranya adalah ahli waris itu membunuh orang yang akan diwarisi. Nah, pembunuhan ini pembunuhan sengaja dan pembunuhan yang menyebabkan ya kisos. Kalau pembunuhan tugas ya itu ulama berselisih. Tugas itu begini, misalkan ada seseorang ya, si A ini ahli warisnya B. B ini terkena masalah dia telah membunuh ya, membunuh orang, maka karena dia membunuh hukumannya harus dibunuh kalau keluarganya yang terbunuh tidak terima. Yang menjadi algojo ternyata ahli waris ini. Jadi ahli waris ini membunuh ya, umpama ini saudaranya,
itu karena tugas. Nah, ini dibolehkan tetap menjadi ahli waris. Tetapi manakala dia membunuh bukan karena tugas, tetapi membunuh karena atau bisa menyebabkan hukuman, maka membunuh seperti ini itu menjadi penghalang untuk mewarisi. Jamaah ingkang minulya, mungkin enten sing ditangletaken tentang sapi betina ini. Betul nonton? Monggo. Ini kalau tidak ada saya cukupi sampai ini saja ya. Ada atau betul nonton? Cukup nih. Ini maghribnya sebenarnya sudah jam 5:30 kurang ya. Asarnya jam 2:30 lebih 5 menit atau berapa ya. Saya kira cukup. Mugi-mugi wonten guna lan manfaat kanggone kula lan panjenengan sedaya, juga keluarga-keluarga kita, masyarakat kita lan sedaya kaum muslimin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.